Hingga 3 tahun berselang setelah putusan perjanjian damai antara pemilik lahan Sekolah Dasar Negeri Cinta Asih II yang berlokasi di Dusun Babakan Raminten, Desa Cinta Asih, Kecamatan Pangkalan Karawang, dengan pemerintah daerah Kabupaten Karawang atau Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Karawang, belum juga menyelesaikan putusan pengadilan nomor 118 tahun 2019 terkait ganti rugi lahan Sekolah Dasar Negeri Cinta Asih II seluas 1.565 meter persegi kepada pihak penggugat, dalam hal itu ahli waris pemilik lahan SD Negeri Cinta Asih II. Dalam putusan perjanjian damai itu, pemerintah Kabupaten Karawang diwajibkan membayar ganti rugi lahan yang digunakan oleh SD Negeri Cinta Asih II. Namun hingga saat ini belum juga dibayarkan oleh pihak Disdik selaku perwakilan dari Pemda Karawang. Penahanan dan penundaan pembayaran ganti rugi lahan tersebut dikarenakan pihak Pemda melalui Kabak Hukum menyatakan jika lahan tersebut merupakan milik kas desa dan Pemda Karawang tidak berkewajiban membayar ganti rugi atas lahan tersebut. Nah, dengan diketahuinya bahwa itu merupakan tanah pemerintah, masa kita harus langsung membayarkan sebelum ada kejelasan itu kan siapa pemilik yang sebenarnya. Singkatnya gini ya, saya ulangi, setelah ada akta perdamaian diketemukan ya bukti bahwa itu adalah aset Pemda yang didasari oleh surat keterangan kepala desa tahun 2007 dan tahun 2014, sehingga untuk pembayaran itu mengandung resiko tinggi sehingga ditangguhkan dulu, bos, gitu. Ya. Sementara itu, Kabak Humas Pengadilan Negeri Karawang Hendra menyatakan jika putusan pengadilan nomor 118 tahun 2019 itu merupakan keputusan bersama antara kedua belah pihak, antara penggugat, ahli waris dengan tergugat, Pemda Karawang, dan bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan SD Cinta Asih II yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama, di mana pihak Pemda Karawang diwajibkan membayarkan mengganti rugi lahan milik warga atau ahli waris yang selama ini digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar di SD Negeri Cinta Asih II di Kecamatan Pangkalan tersebut. Ini hasil. Oke, jadi terkait dengan putusan nomor 118 PDTG 2019 tersebut, sebagai pihak dalam satunya terkait dengan objek yang SD Cinta Kasih itu, ya. Jadi awalnya ya memang ada gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat. Kemudian dalam proses persidangan sebelum pemeriksaan dilanjutkan kan dilakukan mediasi antara pihak penggugat maupun tergugat. Kemudian dalam proses itu ternyata para pihak dalam putusan itu menyatakan adanya kesepakatan perdamaian yang selanjutnya dituangkan dalam akta perdamaian dalam bentuk akta notaris, yang poin-poin perjanjiannya tersebut, kesepakatan tersebut termuat dalam akta tersebut. Itu perdamaiannya bentuknya sidang atau apa? Kalau dalam perdamaian itu artinya, pengertian perdamaian? Dalam hal ini kalau perdamaian itu dilakukan adanya produk akta notaris, artinya perdamaian itu dilakukan di luar persidangan. Oh, di luar persidangan? Di luar persidangan. Jadi adanya akta notaris itu mengikat kedua belah pihak. Berarti yang menghadirkan pihak-pihak terkait itu? Ya, pihak penggugat dan tergugat. Tentunya. Tergugat? Ya. Termasuk saksi-saksi di... Saksi-saksi tidak. Jadi hanya para pihaknya saja. Ya, kalau kita baca dari putusan tersebut, dalam akta tersebut hanya mengikat dari pihak penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut. Di mana dalam akta tersebut memuat klausul-klausul kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, tentunya dari akte perdamaian tersebut kemudian diajukan ke majelis hakim. Selanjutnya majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan dan memutuskan bahwa untuk menghukum para pihak, dalam bahasa putusan itu menghukum para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Jadi putusan tersebut ya bisa dieksekusi gitu loh. Artinya bisa dilaksanakan oleh para pihak dan itu bentuknya putusan. Kewajiban-kewajiban kedua belah pihak itu apa aja? Kewajiban kedua belah pihak tentunya secara detail termuat dalam akta perdamaian tersebut ya. Jadi pada prinsipnya kalau di putusan itu menghukum para pihak untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut.
Untuk masalah poin-poinnya mungkin kami tidak bisa sebutkan lebih lanjut karena itu ada dalam pertimbangan putusan dan dalam akte perdamaian tersebut. Oh, ada di akte perdamaiannya? Ada, semuanya poinnya dalam akte perdamaian tersebut. Jadi pada prinsipnya dalam hal adanya putusan perdamaian dalam perkara tersebut mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya pelaksanaan dari kesepakatan tersebut secara sukarela harus dilaksanakan oleh para pihak tersebut, baik dari penggugat maupun tergugat, terkait dengan hak dan kewajiban yang disepakati dalam akte perdamaian tersebut. Ya, jika pihak tergugat tidak memenuhi kewajibannya sendiri, gimana itu? Ya, tentunya ada sanksi nggak? Terkait dengan pemeriksaan saksi dan lain-lain kan sudah, karena sudah ada putusan. Dan putusan tersebut perkara nomor 118 PDTG 2019 tersebut sudah inkrah. Sudah inkrah artinya sudah lewat waktu untuk mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Sudah tidak boleh lagi? Sudah tidak dimungkinkan karena waktunya sudah lewat. Itu kan 2020 putusannya, karena waktu mengajukan upaya hukum banding itu 14 hari sejak putusan diucapkan. Nah, dalam hal ini karena ini putusan perdamaian, ya artinya kan secara penggugat maupun tergugat, sehingga pelaksanaan putusan tersebut secara sukarela itu tergantung dari itikat baik dari pihak penggugat dan tergugat. Seharusnya ya tidak mempermasalahkan lagi terkait dengan pembuktian atau masalah saksi-saksi karena sudah ada putusannya gitu. Ya. Itu kan tadi udah dijelaskan ya, tidak bisa artinya sekarang sudah ingkrah maksudnya di situ. Ya, sudah ingkrah. Nah, ini kan sempat ada gugatan kembali nih. Nah, artinya bukan gugatan kembali ya, ada bukti-bukti ditemukan baru. Nah, diantaranya itu SKD. Nah, kemudian SKD itu apakah menjadi acuan juga untuk bagian untuk karena dianggap buat mereka itu ada ruang katanya. Nah, ini gimana Pak? Ya, tentunya kalau berbicara dalam konteks putusan perkara nomor 118 PDTG 2019 tersebut, tentunya terkait dengan alat bukti yang mungkin ditemukan, kemudian hari dan lain-lain, relevansinya tidak bisa digunakan dalam perkara tersebut karena sudah putus ya, sehingga kalau misalkan ternyata para pihaknya tidak melaksanakan isi putusan, salah satu pihak dalam perkara tersebut bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Oh, artinya ini udah bisa melanjutkan eksekusi ya? Kalau putusan perdamaian itu pada prinsipnya dilakukan dengan itikat baik dan secara sukarela oleh para pihak dalam akte perdamaian tersebut. Namun apabila ternyata di kemudian hari eksekusi secara sukarela itu tidak dilaksanakan, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri. Nantinya dari permohonan eksekusi tersebut akan ditelaah oleh pimpinan, oleh ketua pengadilan. Selanjutnya nanti akan melakukan unmanning itu artinya teguran atau panggilan nanti kepada pihak dalam perkara itu karena adanya permohonan eksekusi tadi, akan ditegur, ini kenapa kok nggak dilaksanakan secara sukarela terhadap putusan ini, karena putusan ini sudah BHT, sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan itu. Nah, tentunya nanti pimpinan ketua pengadilan yang akan menindaklanjuti permohonan eksekusi tersebut. Iya. Nah. Kembali lagi saya mau ini nih masalah ini kan dari pemerintahan Pemkab sendiri bersikukuh ya bahwa dia punya acuan dengan punya bukti data yang sama juga. Nah, di sini mereka ada rencana mau mengajukan. Nah, itu gimana tuh? Kalau mau mengajukan apa ini? Mau mengajukan diantaranya itu bukti-bukti baru. Nah, diantaranya bahwa itu mengklaim diantaranya salah satunya untuk pembatalan dari itu sendiri. Nah itu kalau berbicara mekanisme pembatalan, ya. Kalau bicara mengenai pembatalan, tentunya itu adalah mengajukan gugatan baru. Gugatan baru. Ya, jadi di luar dari perkara nomor 118 tersebut. Ya, kalau misalkan ternyata ada hal yang ternyata merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, tentunya bukan
kembali lagi untuk membuka perkara itu lagi, tidak, tapi dia mengajukan perkara baru. Perkara baru ya. Perkara baru, mengambil gugatan baru, intinya membatalkan kesepakatan perdamaian tersebut. Nah itu bisa saja. Bisa Kalau saja. bicara kemungkinan ya, kalau bicara langkah-langkah hukum yang mungkin diambil, silakan saja, itu hak dari para pihak untuk menggunakan mekanisme hukum tersebut. Ya. Terus kemudian masalah pembatalan nih. Ini kan kaitannya masalah pembatalan terkait masalah SD Cinta Asih 2 ini kan sudah ingkrah. Tapi kemarin saya sempat minta pandangan salah satunya Bu Kajari ya. Nah, ini bisa ada suatu pembatalan jika memang itu ada keterangan yang kedua belah pihak itu ada unsur contohnya kebohongan atau pembuktian yang tidak benar lah katakan. Nah, itu gimana mekanismenya, Pak? Ya tentunya kalau berbicara mengenai pembatalan tadi itu, ya tentunya itu akan mengajukan gugatan baru. Jadi bukan perkara nomor 118 itu dibuka lagi, tidak, tapi mengajukan gugatan baru. Gugatan baru dengan gugatan untuk pembatalan itu tadi, itu mekanisme seperti itu bisa. Atau eviden pembuktian nanti dalam pemeriksaan perkara, dalam persidangan. Kalau berbicara misalkan tadi disebutkan bahwa ternyata ditemukan bukti-bukti baru bahwa memang ada data-data yang sebelumnya tidak muncul atau tidak disampaikan pada waktu pembahasan kesepakatan perdamaian itu, ya bisa saja ternyata ada kekhilafan dalam hal terkait dengan bukti yang pada waktu itu tidak sempat disampaikan. Nah, bisa mengajukan gugatan baru untuk membatalkan kesepakatan perdamaian itu. Bisa berarti itu. Kalau langkah hukum seperti itu bisa saja. Bisa. Oh, berarti. Tapi itu perkara baru ya, bukan perkara nomor 118 ya. Iya, perkara yang baru yang lain. Perkara yang baru. Iya. Kalau ini kan pembatalannya lebih karena dianggap informasinya yang tidak benar atau tidak lengkap atau tidak akurat yang dikatakan itu. Apakah masuk ada pembatalan nggak itu kategorinya? Ya nanti kan tentunya terkait dengan ada aspek misalkan seperti saudara sampaikan tadi, tentunya itu nanti kan disampaikan dalam posita gugatan. Dalam posita gugatan yang baru, misalkan menyampaikan bahwa ternyata dalam proses pembuatan akte perdamaian tersebut ada hal-hal yang ternyata tidak disampaikan oleh salah satu pihak, atau ada penyembunyian data-data atau gimana, atau manipulasi, ya silakan disampaikan nanti dalam posita itu, dalam posita gugatannya, sebagai alasan bahwa memang untuk pembatalan kesepakatan perdamaian itu sah menurut hukum saya. Alasan untuk membatalkan perjanjian itu sah menurut hukum, karena pada prinsipnya perjanjian itu kan adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut, ya. Kemudian terkait dengan kesepakatan itu tadi, tentunya hal-hal yang disampaikan dalam poin-poin kesepakatan perdamaian atau perjanjian pada waktu itu, tentunya semuanya kan harus dibahas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajibannya. Sehingga kalau misalkan ada hal-hal yang tidak disampaikan dalam proses pembuatan kesepakatan sebelumnya, itu nanti silakan disampaikan dalam posita gugatannya, posita untuk membatalkan perjanjian tersebut. Tentunya pembatalan itu harus disampaikan di pengadilan. Ya, dia harus mengajukan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Yang mengajukan siapa itu, Pak? Ya, harus tergugat atau ya siapa pihak yang merasa bahwa kepentingannya tidak terakomodir di situ. Misalkan ternyata tahu tergugat ternyata merasa kedua belah pihak berarti punya peluang, artinya situ. Bisa saja. Bisa saja untuk membatalkan perjanjian tersebut. Kalau misalkan ternyata salah satu pihak manprestasi. Manprestasi artinya salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perjanjian itu. Misalkan, oke lah nih saya membatalin aja nih perjanjian, ternyata dari pihak kedua tidak mau melaksanakan isi perjanjian itu, daripada menggantung lebih baik saya batalin, bisa saja seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya tadi mendengar apa yang diterangkan oleh pengadilan itu hanya bicara bahwa perdamaian sudah lewat waktu dan tidak bisa diajukan upaya hukum, jadi sudah feriari. Oke,
Artinya tidak boleh diajukan upaya hukum itu tidak bisa banding, tidak bisa kasasi dan seterusnya. Namun di dalam pasal 1859 KUH Perdata menyatakan, namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal bila telah dilakukan penipuan atau paksaan. Jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan MA nomor 454K/Perdata 1991 juga merumuskan norma akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Maka jika ada perdamaian yang mungkin seperti Mas tanyakan tadi, saya tidak bercerita soal cinta asih ya, karena saya nggak tahu ya apa yang terjadi dengan cinta asih. Tapi saya berbicara berdasarkan keilmuan, bukan berarti akta perdamaian itu kemudian tidak bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Saya nggak tahu, perdamaian itu kan belum memeriksa fakta, belum memeriksa bukti. Karena perdamaian selalu dimintakan di dalam setiap kali persidangan perdata dimulai, hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak. Jadi kalau perdamaian sudah terjadi, berarti belum terjadi pemeriksaan pokok perkara. Jadi belum melakukan penilaian atas alat bukti. Eksekusi bisa dilakukan bila tidak ada pembatalan, bila kemudian melanjutkan perdamaian. Kalau kemudian perdamaian itu dibatalkan, tidak bisa juga dieksekusi karena ternyata ada perlawanan namanya, bukan upaya hukum. Mungkin yang terakhir Bu, terkait kasus pembatalan itu prosesnya seperti apa? Proses pembatalan kalau sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka harus diajukan gugat pembatalan juga ke pengadilan. Jadi putusan pengadilan juga harus dibatalkan dengan putusan pengadilan. Kedua belah pihak boleh? Bisa. Itu batasannya dari proses perdamaian ke situ itu ada hitungannya nggak? Ada jeda waktu tidak? Tidak ada daluarsa pembatalan perdamaian. Sekali lagi, pada saat ada perdamaian belum pemeriksaan pokok perkara. Putusan diberikan jika sudah ada pokok perkara di mana dilakukan pemeriksaan alat bukti yang terdiri dari pemeriksaan surat, saksi, dan ya seperti itu ya pemeriksaannya. Nah, namun ketika itu belum ada, belum sudah damai kan berarti belum ke pokok perkara. Mas Rudi tanya-tanya sudah ada alat bukti ini, alat bukti belum diperiksa. Solusi dalam kasus perdata tetap tergantung kepada pihak-pihak yang berperkara, bukan kepada kita. Karena di dalam hukum perdata yang dipersoalkan adalah hak private antara individu dengan individu yang dibawa ke ranah hukum, yaitu ke pengadilan. Beda dengan pidana. Ya. Tentunya kalau dalam hal perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan, kalau saya tidak salah ada peraturan Menteri Keuangan terkait itu. Jadi dalam hal ada putusan pengadilan memerintahkan kepada pemerintah daerah maupun instansi pemerintah lainnya untuk membayarkan sejumlah uang sebagaimana dalam putusan pengadilan, maka wajib untuk menganggarkan dalam mata anggaran. Ada itu. Di peraturan Menteri Keuangan itu ada. Jadi kalau berbicara mengenai korupsi, tentunya kalau pembayaran itu dilaksanakan berdasarkan putusan hakim, putusan pengadilan, tentunya tidak ada alasan itu bahwa itu korupsi. Iya, makanya itu karena tiba-tiba ditemukan pada saat pembayaran ternyata ada bukti yang tidak apa ya, maksudnya tidak sesuai fakta gitu maksudnya. Pemerintah daerah mengklaim kalau lahan yang akan dibayar ini merupakan lahan milik pemerintah, kas desa. Ya itu lagi, kembali lagi ke persoalan masalah kesepakatan perdamaian. Tentunya dalam hal pembahasan sehingga muncul adanya akte perdamaian itu sebetulnya tidak lagi membahas mengenai pembuktian, karena masing-masing pihak menyadari
posisinya masing-masing dalam hal membuat kesepakatan itu. Artinya apa? Mungkin dari pada waktu itu ya sudah, kalau kita baca dalam hal adanya akte perdamaian, artinya masing-masing pihak mengakui hak dan kewajiban yang atau kedudukan hukum, posisi hukum mereka masing-masing. Misalkan tergugat mengakui bahwa betul itu adalah memang milik dari pihak penggugat. Begitupun sebaliknya, memang apa yang dimiliki oleh pihak penggugat ini ternyata dikuasai oleh pihak tergugat, sehingga belum ada pembayaran di situ. Di situ masing-masing pihak mengakui hak dan kewajibannya masing-masing. Artinya dengan adanya pengakuan tersebut muncullah itikat baik untuk menyelesaikan secara damai. Kan? Makanya dalam klausul dalam akte perdamaian itu disebutkan, ya kan, apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Terkait dengan pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang saudara maksud tadi, tentunya itu sudah diakomodir dalam akte perjanjian tersebut. Nah, hanya masalah teknis pelaksanaannya seperti apa, tentunya nanti itikat baik dari pihak tergugat yang melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Jadi seperti itu. Sebetulnya kalau berbicara putusan perdamaian itu sudah tidak berbicara lagi, ternyata ada bukti lagi, tidak ya. Jadi ya memang sudah ada putusannya gitu loh. Sudah ada putusannya. Sudah ada putusan bahwa yaitu kesepakatan, putusan itu pun berdasarkan dari akte perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak gitu loh. Bukan pengadilan mengarang-arang bahwa ada kewajiban tergugat untuk membayar ini, tidak. Ya itu memang disepakati kedua belah pihak. Itu pun di luar proses peradilan gitu loh, kesepakatan yang mereka buat karena dibuat di hadapan notaris, akta notarial bentuknya. Dalam proses mediasi bisa, nanti hakim mediator itu mengonsep untuk akte perdamaian bisa, tapi dalam perkara tersebut yang dimunculkan adalah akta notarial. Akta notarial artinya kesepakatan perdamaian tersebut dibuat para pihak di luar proses mediasi, artinya dilakukan di hadapan notaris. Jadi tidak ada punya kewenangan lagi mereka untuk mengkaji bukti-bukti lagi dari pihak tergugat. Kalau berbicara masalah kewenangan lain, ya mereka sah-sah saja. Kalau misalkan ternyata di kemudian hari ada data yang belum ditemukan, atau pada waktu membuat perjanjian tersebut kelupaan misalkan, kekhilafan sehingga tidak dimunculkan, ya sah-sah saja. Karena kalau berbicara instansi pemerintah ini kan tentunya terikat dengan asas umum pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip akuntabel. Masuknya itu berarti ke gugatan baru maksudnya itu. Kalau berbicara terkait dengan misalkan ada penemuan baru ya, ada pembatalan dan lain-lain terkait dengan perjanjian tersebut, ya silahkan saja, sah-sah saja. Sah-sah saja kalau ingin mengajukan hal seperti itu. Tapi kembali lagi terkait dengan apa yang diajukan oleh pihak yang tidak mau melaksanakan tadi, tentunya akan dikaji lagi oleh majelis hakim beralasan atau tidak secara hukum gitu loh. Jadi tidak serta merta ini nih mau mengajukan aja nih pembatalan, tapi tentunya majelis hakim akan menilai, ya kan. Kalau misalkan ada gugatan baru nih terkait dengan pembatalan dengan dalilnya seperti ini baru ditemukanlah ini ya kan. Nanti pun majelis hakim akan memeriksa gitu loh, memeriksa kapan bukti itu ditemukan, kapan bukti itu dibuat, ya kan. Tentunya majelis hakim akan meneliti dengan seksama dan tidak semerta-merta mengamini, ya kan, mau ngajukan ini langsung oke hakim majelis hakim, tidak. Kami tidak seperti itu. Jadi pengadilan tentunya akan secara objektif memeriksa perkara itu berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan. Alat buktinya berarti diperiksa kembali, keasliannya, keakuratannya. Tentu. Gitu. Jadi semuanya akan dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim terkait dengan alat bukti nanti yang akan diajukan oleh para pihak. Terkait dengan tadi sebagaimana disampaikan, kalau ada gugatan untuk mengajukan pembatalan itu tadi. Ya, berarti masuknya ke persidangan berarti ya? Gugatan persidangan ya? Iya, jadi diajukan lagi gugatan baru, nanti didaftarkan perkaranya, diperiksa oleh majelis hakimnya, ya nanti dinamikanya seperti apa ya pada waktu di persidangan. Gantung dari para pihak nih. Kemarin
kalau misalkan dari pihak lawannya kemarin kan pada waktu pembuatan kesepakatan itu sudah jelas gitu loh. Biasanya kalau misalkan kayak gitu kan terjadi pergantian pejabat yang menduduki bidang tertentu. Betul. Jadi yang tidak mau yang berwenang untuk itu jadi tidak mau beresiko. Biasanya sih seperti itu. Jadi pejabat lama digantikan, ada pejabat baru, kemudian muncullah putusan pengadilan tidak mau melaksanakannya karena apa? Tidak mau mengambil resiko bisa jadi seperti itu. Kan banyak faktor. Tentunya kalau hal-hal sebagaimana tadi itu akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi tidak serta-merta nanti minta pembatalan, batalin aja. Ya nggak seperti itu juga. Tentunya proses itu ya akan dilakukan pemeriksaan alat bukti, sah nggak ini alasan dia untuk mengajukan pembatalan. Pembatalan secara sepihak kan tidak bisa. Kalau pembatalan secara sepihak itu nanti harus diajukan di pengadilan. Apakah alasan pembatalannya itu sah menurut hukum? Kalau misalkan salah satu pihak pengen dibatalin, ternyata pihak yang lain tidak mau, ya kan hakim nanti yang akan menilai alasan dari pembatalan itu sah atau tidak. Tuh. Hendra juga menambahkan jika Pemda Karawang melalui Kabak Hukum berencana untuk banding karena memiliki bukti baru atas kepemilikan lahan SD Negeri Cinta Asih 2. Seharusnya dilakukan 14 hari setelah putusan pengadilan dikeluarkan. Jika saat ini baru akan mengajukan banding, tentunya hal tersebut sudah tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, Pengadilan Negeri Karawang juga menegaskan jika Pemda Karawang harus bersikap profesional dalam menyikapi permasalahan ini dan harus menghormati putusan perjanjian damai seperti dengan sukarela melaksanakan klausal perjanjian damai dengan melaksanakan pembayaran ganti rugi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan jika Pemda tidak mau menolak melakukan pembayaran ganti rugi lahan SD Cinta Asih 2, penggugat dalam hal ini yang merupakan ahli waris berhak mengajukan surat untuk segera dilaksanakan eksekusi lahan ke Ketua Pengadilan Negeri Karawang. Tim Liputan TV Berita memberitakan.